Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manjada Wajada Ngopi Ngobrol Pintar. Adapun hari ini kita tema tentang pembelajaran atau ngobrol pintar yang temanya adalah struktur data tuple di bahasa Python. Minggu-minggu dahulu telah kita pelajari struktur data, yaitu struktur data list. Kemudian akan kita pelajari tahap ini adalah struktur data tuple. Nah, yang pertama kali yaitu mampu memahami apa itu struktur data tuple di Python. Yang kedua, mampu memahami akses nilai dalam tuple di Python. Dan yang ketiga, mampu memahami update nilai tuple di Python. Yang keempat, mampu memahami hapus nilai dalam tuple di Python. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mampu memahami fungsi pada tuple Python. Nah, sebelum bagian-bagian materi tadi, kita akan memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya tuple itu. Nah, di sini tuple adalah urutan objek yang tidak berubah. Ingat, urutan objeknya, ya, objek yang tidak berubah. Selanjutnya, tuple merupakan satu dari 4 tipe data kolektif pada Python yang berguna untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel secara sekaligus. Artinya, dia dapat menyimpan secara kolektif, ya, data kolektif ya, lebih dari satu nilai. Nah, selanjutnya, tuple bersifat ordered atau terurut, ya, dan juga bersifat unchangeable, tidak bisa diubah. Ordered artinya datanya bisa diakses menggunakan indeks. Ingat ya, order itu berarti datanya, ya, datanya isinya bisa kita akses menggunakan indeks. Dan artinya data ini tidak akan pernah bisa diubah setelah pertama kali kita definisikan. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun setelah kita buat pertama kali programnya. Nah, selanjutnya, tuple menggunakan tanda kurung. Ya, tanda kurung. Sedangkan list pada Python menggunakan tanda kurung siku. Selanjutnya, tuple semudah memasukkan nilai yang dipisahkan dengan koma. Nah, list juga minggu kemarin sudah kita pelajari pada struktur data list. Kemarin kurung siku pada list, sekarang adalah kurung. Tanda kurung, ya, bukan kurung siku. Ini tanda kurung untuk tuple. Nah, selanjutnya yang perlu dipahami adalah apabila bertipe data string, dia hanya perlu tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Kemudian untuk angka, dia tak perlu dibuat tanda kutip. Nah, ya, tidak perlu dibuat tanda kutip. Nah, jika Anda buat tanda kutip, nanti dia akan bertipe string. Nanti, ya, nanti dia tidak bisa dijumlahkan angkanya. Nah, ini adalah contoh sederhana pembuatan tuple pada bahasa pemrograman Python. Variabel TP1, ya, ini adalah objek. Nilai datanya di sini. Python bahasa pemrograman 2022 adalah angka 150 dan min 1. Pada variabel TP1, dia untuk bertipe data string diapit dengan tanda kutip 1.
Sedangkan 2022 dia tidak perlu. Kemudian ciri selanjutnya dia bernilai koma. Setiap kita masukkan nilai di dalam variabel, di dalam nilai variabel tipe 1. Nah, TP2 variabel keduanya apa? Dia murni angka 1, 2,3 dan seterusnya dengan sampai 0. Dan variabel tipe 3, objeknya TP3 mempunyai nilai ayam, bebek, tanda kutip ya, cacing, dan dedak. Jika dijalankan belum dapat dihasilkan data dari masing-masing variabel. Baik variabel tipe 1, TP2, TP3, TP2 ya, dan TP3. Nah, kita running ya. Kita running dulu. Nah, ada kan? Perlu dilakukan langkah selanjutnya, yaitu akses nilai dalam masing-masing variabel tersebut. Bagaimana kita untuk mengakses nilai dalam sebuah tupel? Ya, nih caranya ya. Caranya untuk mengakses nilai dalam tupel, gunakan tanda kurung siku. Mana tanda kurung sikunya? Yang ini. Ya. Untuk mengiris beserta indeks. Ya. Atau indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia pada indeks tersebut. Oke, kita contoh. Saya akan tutup dulu yang ininya. Kita akan tampilkan. Kita akan mengakses nilai dalam tabel TP1. Contohnya, mengakses nilai tabel menggunakan tanda kurung. Berarti ini ya. Oke, yang ini ya. Nah, ini adalah untuk menampilkan teksnya. Ini koma, ini nama variabelnya. TP1 ya. Nah, tanda kurung siku 0. Oke, hasilnya kira-kira ditutup tanda kurung siku. Hasilnya kira-kira apa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, TP1 0 indeksnya ini. Dia adalah indeks dari 0. Adalah apa? Python. Nah, itu berarti kita akan menampilkan nilai yang ada di dalam ya, TP1. Karena indeksnya nilainya 0, maka yang muncul dari variabel TP1 adalah Python. Bukan bahasa pemrograman, apalagi angka 2022, 150 dan min 1. Itu untuk pemahaman dasar. Ya. Bagaimana kita pada contoh yang kedua kita akan menampilkan Oke, kita akan tampilkan. Kita running ya. Nah, indeksnya 0 sampai dengan 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, yang contoh selanjutnya. Tapel 3 kita munculkan. Nah, ini 2 sama 4. Ya. Si cacing dan dedak. Jadi kita bisa mengakses indeksnya ya. Kita akses indeksnya ya. Nah, langsung indeksnya. Mana kita tampilkan. Oke. Nah, setelah Anda praktekkan, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Bagaimana kita mengupdate nilai dalam tupel Python. Nah, pada pertemuan yang tadi yang di atas, tupel tidak bisa berubah. Yang berarti kita dapat memperbaharui atau mengubah nilai elemen tupel. Namun dapat mengambil bagian dari tupel yang ada untuk membuat tupel baru. Jadi kita tidak bisa merubahnya.
Tetapi bisa kita menggunakan tuple baru, variabel baru. Di sini Anda lihat variabel 1 dengan nilai Python bahasa pemrograman 2002, 150 dan min 1. Variabel kedua TP2 dari 1 sampai dengan 0, dan variabel ketiga ayam, bebek, cacing, dan dada. Jadi buatlah tuple baru. Jadi kita harus membuat tuple baru untuk mengupdate nilainya. Kalau yang ini tidak bisa lagi, kita harus buat baru. Contohnya TP4, variabel 4, TP1 plus dengan TP2. Oke, kita tutup dulu ya. Dan pahami. Kita kira-kira kita akan menghasilkan apa ini programnya? Artinya kita akan menggabungkan nilai variabel TP1 dan TP2. Kita running. Oke, ini dah. TP1-nya mana? Ini. Python bahasa pemrograman 2022 min 1. Berarti sampai sini batasnya kan? Dan digabungkan pada TP2 sampai 0 dengan variabel baru atau tuple baru TP4. Kalau TP5 bagaimana hasilnya? Nah, ini. TP5 kita akan membuat variabel baru dengan nama gabungan dari ayam, bebek, cacing, dedak. Lihat TP3-nya. Gabungkan dengan TP1. Python bahasa pemrograman 2002 150 min 1. Bagaimana yang ketiga? Variabelnya itu TP6. Ketika kita running kan, maka TP2 nih, ditambah dengan TP3. Jadi kalau kita gabungkan, bisa nggak Pak Bas? Kita gabungkan semua listnya, tapelnya ya. Berarti TP1 ditambah TP2 ditambah TP3. Print. Kita running ya. Inilah hasilnya, kita gabungkan semua. Jadi tuple tidak berubah. Namun bisa kita memperbarui atau mengubah nilai elemen tuplenya dengan cara membuat tuple baru. Oke, kita lanjut. Nah, menghapus nilai dalam tuple Python. Tadi pertama kita pelajari membuat tuple. Selanjutnya mengakses nilai dalam tuple tersebut. Dan yang terakhir mengupdate nilai dalam tuple, dan yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah menghapus nilai dalam tuple. Untuk menghapus elemen tuple individual tidak mungkin dilakukan. Tentu saja tidak ada yang salah menggabungkan tuple lain dengan unsur-unsur yang tidak diinginkan dibuang. Jadi kita bisa membuang. Nah, ya tidak kita bisa mengubah kan, tapi kita bisa menghapus ya, tidak bisa. Tapi kita bisa mengubah. Dan ini contohnya. Ya. TP1 Python bahasa pemrograman 2022 150 min 1. TP2 1, 2 dan seterusnya sampai 0. TP3
ayam, bebek, cacing, dan dedak. Menghapus tapel dengan statement del. Nah, kita akan menggunakan menghapus tapelnya ini masing-masing. Nah, kemudian kita buat lalu kembali tapel yang baru dengan yang diinginkan. Nah, bisa kita rubah. Ya, kita contohkan dulu. Kita tutup biar gampang kita memahaminya. TP1 ya, kita akan menghapus nilai yang di sini. Nah, ini ya. Kita running. Dan kita gantikan dengan ini. Kan setelah dihapus TP1, maka muncul ayam penyet, ayam bakar 1.000. Kita buat ya, gampang. Kita rendering lagi ya. Nah, tadi kan yang di atas adalah Python bahasa pemrograman 2022 150 dan min1. Nah, mau kita hapus dan kemudian kita rubah variabel baru, tapel barunya, yaitu kita masukkan ayam penyet, ayam bakar 10.000 misalnya seperti itu. Ketika Anda del TP1, dia akan menghapus yang ini. Kemudian digantikan dengan TP selanjutnya, TP1 dengan tapel baru kan. Tapi dengan nama yang sama. Nah, itu dia. Oke. Kita buat di TP2. Nah. Ya, kita hadirkan TP2 ya, biar kita memahami lebih dalam lagi materi ini. Kita running. TP2 saya tambahkan. Nah, berubah kan? Yang seharusnya angka keseluruhan di variabel TP2, tapel 2, maka selanjutnya dengan pembaharu setelah dihapus, maka selanjutnya kita akan gunakan TP2 tadi dengan data baru, yaitu ayam penyet, 15.000, ayam bakar, 10.000. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana yang ketiga? Nah, yang ketiga ini ayam, bebek, cacing, dan dedak. Ini nilainya ya. Akan saya rubah. Tapi harus dihapus dulu pada variabelnya. Nilai variabel, bukan. Ya, nilai variabel. Ayam, bebek, cacing, dan dedak. Dengan perintah statement del TP3. Kemudian akan saya ganti dengan tapel baru dengan nilai yang kita buat. Menu makanan ayam penyet, ayam bakar ya 15.000 dan 10.000. Ketika kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Ini saya rubah ya, biar terpaham TP3-nya. Sudah berubah kan? Jadi yang pertama tadi yang seperti ini, dari Python sampai dengan min1, TP2 sampai dengan angka semua. TP3 dari ayam, bebek, cacing, dan dedak berubah menjadi TP1 ayam bakar 10.000, TP2 ayam penyet 15.000 dan ayam bakar 10.000. Menu TP3 menu makanan ayam penyet 15.000, ayam 10.000. Silakan Anda praktekkan pada materi hapus net A dalam tapel Python. Maaf, saya lagi batuk. Nah, selanjutnya bagaimana kita menggunakan fungsi len pada tapel. Pada minggu lalu kita telah pelajari fungsi juga pada list. Tapel juga mempunyai fungsi.
Len itu apa? Memberikan total panjang ya, panjang tupelnya. Nah, jadi ketik T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tambahi 1 menjadi misalnya 25. Saya tambah ya. Nilai tupelnya ini ya, ini namanya objeknya, ini nilainya. Jadi kita tambahkan statementnya len buka kurung nilai variabelnya tutup kurung. Jadi ketika kita jalankan hasilnya berapa? 8. Tadi saya tambahkan kan seharusnya 7. Saya tambahkan pada contoh ini menjadi 25. Jadi 8. Panjang data tupel atau banyaknya data. Nah, selanjutnya bagaimana fungsi max di tupel? Yaitu berfungsi mencari nilai paling besar dari sebuah tupel. Nah, misalnya saya tambahkan di sini jadi 110. Nah, statementnya adalah max, buka kurung nilai variabelnya, tutup kurung atau objeknya. Ini. Oke, nilai SMS 2 atau nilai semester 2. Ketika saya runningkan menjadi 110, tadi kan 100 nilai tertinggi. Karena saya tambahkan tadi, saya ubah 100 menjadi 110, maka nilai max-nya adalah 110. Silakan dipraktekkan. Nah, bagaimana kita memahami selanjutnya fungsi min tadi tupel? Apa fungsi min? Ialah mencari nilai paling kecil dari sebuah tupel. Jadi nilainya kan kita cari. Bayangkan nilai itu kalau angkanya banyak. Ya, double-double lagi. Panjang lagi. Jadi dengan adanya min ini kita ketahui bahwasanya nilai objek dari nilai variabel semester 3 dengan kita ketahui dari nilai terkecilnya menggunakan statement min, ingat ya, min buka kurung nilai variabelnya semester 3 tutup kurung. Jadi ketika kita di sini 15 maka muncul. Jadi saya tambahi satu lagi 10. Jadi ketika Anda jalankan dia akan menghasilkan nilai terkecil adalah 15. Jadi kalau ini contohnya biar lebih paham, ketika saya tambahkan max ya, saya copy saja biar cepat ini. Oke, tutup ya. Baru line-nya ya kita masukkan lagi. Biar tadi kan prakteknya adalah line di atas, kita praktekkan lagi. Jadi ketika kita running, dia tidak bisa sekaligus. Ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, kita running. Jadi hasilnya adalah 10. Itulah dari materi-materi yang kita praktekkan tentang struktur data tupel di bahasa pemrograman Python. Harapan saya Anda dapat mampu memahami pengertian tadi tupel itu apa. Ya, selanjutnya bagaimana cara mengakses nilai dalam tupel. Selanjutnya bagaimana mengupdate nilai dalam tupel. Selanjutnya bagaimana kita menghapus nilai dalam tupel. Dan bagaimana kita memanfaatkan fungsi len pada tupel. Kemudian fungsi max pada tupel. Dan yang terakhir adalah fungsi min pada tupel. Dalam struktur data Python yang ini pada bidangnya tupel, inilah yang perlu Anda pahami dan Anda praktekkan agar Anda bisa kedepannya menggunakan atau memanfaatkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman Python.
Nah, oke, silakan dipraktekkan di rumah. Semakin banyak Anda praktek, maka akan semakin banyak Anda memahami.